Oke, jadi kenalin, nama aku Kristalia Maisiana, bisa dipanggil Kristal. Dulu aku kuliah S1 Farmasi di ITB, itu dari 2014 sampai 2018. Terus langsung lanjut pendidikan profesi apotekernya juga 1 tahun, dari 2018 sampai 2019. Gitu. Bisa dibilang in between kali ya. Jadi belajar asal cum laude. Karena kan biasanya lowongan pekerjaan tuh amannya cum laude ya. Nyarinya IPK-nya. Jadi ya belajar asal cum laude gitu. Jadi belajarnya pun nggak yang ambis-ambis banget sampai yang mau jadi terbaik atau kayak gimana gitu. Jadi tapi yang nggak cuma-cuma jadi kayak asal lulus doang ya enggak. Jadi emang belajar yang penting cum laude gitu. Terus IPK-nya dulu S1 tuh 3,70 sih. Dan itu pernah, tapi di perusahaan farmasi sih. Jadi waktu S1 yaitu aku magang setelah selesai tingkat 3 ya. Setelah selesai tingkat 3 berarti di tahun 2017 itu magang di suatu perusahaan farmasi di Dexa Medica. Itu di bagian regulatory affairs. Terus pas pendidikan profesi apoteker karena emang pendidikan profesi kan, jadi emang ada praktik kerjanya itu pernah magang di site-nya Kimia Farma yang di Bandung di bagian product development, terus juga pernah magang di apotek Kimia Farmanya, jadi ya apoteker yang di apoteknya gitu ya. Terus sama jadi di Balai Besar POM juga di Jakarta, itu di bagian informasi dan komunikasinya Balai Besar POM Jakarta. Gitu. Karena aku habis lulus pendidikan profesi 2019 itu kan emang langsung kerja juga ya di perusahaan yang sama. Waktu aku magang di pas tingkat 3 di Dexa Medica itu jadi regulatory affairs juga. Itu aku 2 tahunan lah kerja di situ. Tapi selama kerja di situ aku ya bosenan lah ya, ngerasanya bosenan. Terus karena pandemi juga, jadinya aku coba explore hal baru tuh. Nah pas explore hal baru tuh salah satunya aku explore ada terkait data science. Nah jadinya ya aku ikutan bootcamp kan. Nah itulah yang makanya sampai akhirnya aku bisa apply jadi MT khusus IT di BTPN sih yang posisi sekarang itu. Karena dibantu ya dari program bootcampnya juga gitu. Jadi yang pertama ya submit CV lah ya, biasa itu ke submit aja di platformnya di career page-nya. Terus kalau udah lolos CV screening itu akan ada HR interview. Habis HR interview itu kalau di HR interview itu basically cuma make sure aja yang tertulis di CV itu sesuai sama apa yang kita tahu gitu lah ya. Terus sama kalau udah lolos lanjut ke online coding test, itu lewat HackerRank. Terus kalau lolos online coding test itu lanjut lagi panel interview. Jadi kalau panel interview ini kita satu orang di interview sama ramean orang lah. Kemarin kayaknya ada 8 orang lah pas aku itu. Ada 8 orang. Setelah pas sesi panel interview itu juga ada live coding test juga. Jadi kita nanti dikasih soal programming gitu, kita suruh bikin programnya pakai code editor apapun dan bahasa pemrograman apapun yang paling kita nyaman, yang paling kita fasih lah. Terus ya udah kita sambil share screen diliatin kita selesai atau enggak gitu. Dalam itu dikasih waktu 20 menit sih. Gitu kalau seksi di BTPN-nya. Setelah itu langsung offering sih kalau keterima. Tes tersulit yang pasti pas panel interview sih, karena beneran itu pertama kalinya juga aku ngalamin live coding test ya. Untungnya soalnya yang basic ya, jadi kayak gak terlalu susah, tapi ya tetap kayak ngerjainnya kagok juga lah. Itu sih yang challengingnya buat aku, karena ada live coding testnya, karena kita nggak boleh search Google gitu kan, karena biasa kalau orang ngoding kan agak perlu inget-inget sintaks lah ya, tapi ntar tinggal tahu kita harus googling apa gitu. Nah tapi ini nggak boleh googling karena emang soalnya juga basic juga sih, tapi ya itu sih jadi pengalaman. Pertanyaan tersulit ya, kayaknya itu depends on the person juga. Kayaknya kan kalau yang ngeplay
MTIT di BTPN ini banyak kan fresh graduate kan ya. Pasti paling ditanya ya waktu kuliah ngapain gitu kan, udah pernah ngapain aja. Nah, tapi untuk case aku karena aku sebelumnya juga udah kerja dan kerjaan aku sama jurusan aku itu udah align lah ya, udah sejurusan, udah cocok, kenapa ini pindah. Nah, itu yang ditanyain sih, kenapa mau pindah itu ditanyain. Itu yang yang aku udah memutar otak lah gimana jawabnya. Tapi aku udah nyiapin sih karena emang tiap aku apply ya posisi data itu udah pasti ditanyain gitu. Jadi ya alhamdulillah bisa jawab lah. Itu sih yang paling sulit. Aku kemarin jawabnya karena kalau di bidang data, karena aku orangnya suka belajar, selalu suka belajar hal baru, jadinya menurutku kerja di data itu adalah cocok lah buat aku. Karena ya kan aku orangnya bosenan ya, dulu kerja yang di perusahaan farmasi sebelumnya itu kayak menurutku monoton gitu-gitu aja. Nah, kalau di data tuh kayak akan selalu ada teknologi baru lah yang muncul. Jadi kita memang pasti dituntut buat belajar terus nih. Nah, buat aku orangnya yang bosenan, nggak mau yang kerjanya gitu-gitu aja, dan akan ketemu hal baru kayak gitu terus, ya itu akan membuatku terpacu sih. Jadi kayak life gak bakal flat gitu. Jadi aku seneng kerjanya. Gitu sih yang aku bilang. Menurutku sih karena kita apa ya, waktu panel interview sih harusnya yang paling menentukan. Ya tentunya waktu online coding test ya itu pasti udah seleksi juga lah ya, pasti dilihat yang nilainya di paling atas kayak gitu online coding testnya. Tapi yang paling menentukan pasti pas panel interviewnya. Dan yang kalau aku sambil ya aku cross checking juga kan sama teman-teman sebatchku kayak gimana sih pas panel interview tuh. Nah ya kalau kira-kira sih sebenarnya kayak yang bisa ngobrol aja sih, jawabnya tuh emang to the point, ditanya apa ya jawabannya clear gitu. Kayak aku pertanyaannya kan ya kenapa mau pindah ya kayak gini, terus kayak eh emang dulu ngerjain apa aja, ya udah aku jelasin dulu ngerjain kayak gini. Terus ditanya lagi kalau ada masalah kayak gini kamu nyelesainnya gimana gitu. Ya udah aku jelasin kayak oh kalau ada masalah gini ya diomongin dulu better, jangan langsung kerjain sendiri gini-gini lalala. Jadi kayak jawabannya nggak muter-muter, to the point. Jadi ya usernya puas gitu sama jawaban kita. Sama yang pasti ya pas live coding test juga berhasil karena kan ya emang nyari orang IT kan. Ya harus paham teknikalnya ya tentu aja, tapi karena kita dituntut mau jadi leader nantinya ya harus bisa komunikasinya, soft skillnya juga harus kelihatan gitu pas jawab-jawab pertanyaan yang general kayak tadi. Itu sih yang menurutku bisa, kenapa aku bisa lolos. Oke, jadi kalau buat menurutku ini aku ya bisa dibilang CV ATS friendly lah ya. Jadi kayak dari nama, terus kita kasih kontak kita, nomor HP, email, sama LinkedIn kita. Terus ini ada bagian objektif. Jadi ini kita di sini state sih, kita tuh lagi mau nyari opportunity di bidang apa. Oh ya, jadi kan aku sebelum BTPN ini aku sempat jadi data analis juga di Happy Five. Jadi aku makanya bilangnya I am a data professional karena aku udah kerja di bagian data kan. Tapi kemarin kan data analis nih, sekarang aku pengen nyari opportunity di data engineering sama data analytics gitu. Terus lanjut ini ada bagian formal education, kayak tulis jurusan, universitas sama GPA-nya, IPK-nya. Terus ini ada non formal education karena aku ada bootcamp dulu. Kayak aku tulis final score-nya, course highlight, sama ngapain aja, ada project apa aja di bootcamp itu. Terus sama working experience, aku cuma tulisin aja yang relevan buat aku sih. Karena jadi aku nggak nge-put experience internship aku karena aku emang mau nyari kerjaan di bidang data kan, dan internship aku itu semuanya di farmasi. Jadi yang ku tulis itu cuma beneran experience yang aku kerja full time aja. Terus sama skillsnya deh aku tulis yang emang relate sama posisi yang pengen aku apply. Yaitu di bidang data ya aku tulis aja data manipulation gitu. Terus proficient di Excel, Google Data Studio, dan English gitu. Onboardingnya dulu itu karena masih PPKM ya, jadi online, jadi lewat Zoom. Jadi emang ada onboarding session gitu sih, 1 harian gitu dari jam 8 sampai jam 3. Ya gitu sih, onboardingnya seru sih menurutku. Kayak ya ada sambutan dari
head-headnya, terus ya kenalan, terus pemaparan tentang company overview-nya, ya biasalah kayak gitu sih onboardingnya. Setelah itu ya langsung in-class training gitu. Hybrid model sih. Jadi biasanya dikasih jatah tuh minimal 2 kali seminggu lah ke kantor gitu. Tapi ya kadang ada juga yang nggak sama sekali. Kan jadi emang bebas sih sebenarnya. Yang penting kerjaan kelar gitu. Atau kalau misalkan emang dibutuhkan meeting on site, ada meeting offline gitu ya, yang ngantor berarti. Biasanya kayak gitu sih. Aku kesehariannya ya meeting. Karena aku kebetulan ditempatinnya di tim baru di data analytics. Jadi emang itu tim baru, jadi lebih banyak proses brainstorm sih dibandingkan kalau kalau misalkan timnya udah proper itu pasti tinggal nerima backlog aja kan ya, terima request dari user, kita ngerjain, kita ngoding gitu terus jadi gitu. Nah, kalau ini karena data analytics kita lebih banyak karena tim baru dan belum jelas, kita juga masih nyari-nyari user yang butuh analytics dari kita. Jadi kan saat ini kalau di BTPN tuh analyticsnya mungkin cuma ada di bagian bisnis. Nah, tapi buat analytics yang support untuk bagian divisi non-bisnis kayak operation, finance, HR itu belum ada. Nah, makanya kita pengen bikin tim ini supaya bisa support itu. Tapi karena kita masih baru, jadinya kita ya banyak kan approach user gitu sih. Kayak, ada use case apa sih yang bisa kita bantu gitu. Jadi emang banyakkan brainstorm gitu sih. Salah satu ya yang udah dapat use case-nya itu dari HR salah satunya dan ya itu yang satu-satunya bisa aku kerjain sih buat modeling machine learning-nya kayak gitu. Tapi mostly aku masih kebanyakan meeting bertemu dengan user untuk define kebutuhan dan lain-lain sih. Tapi kalau aku bandingkan sama teman-temanku yang lain karena ditempatinnya sebagai data engineer, ya mereka secara rutinitasnya ya udah nerima backlog, ada request untuk bikin data pipeline ini ya udah kerjain kayak gitu. Jadi kayak data engineer pada umumnya sih kayak gitu. Nah, kita di bagian data, karena aku di bagian data dan teman-temanku juga, kita tuh datanya kan ngurusinnya manage data bank wide ya. Jadi kayak dari segala divisi data itu kita manage. Nah, jadi tuh pekerjaannya tuh emang bisa beda-beda lah. Subject matter expertnya tuh beda-beda. Ntar kadang-kadang kita ngurusin dashboard buat bisnis, ntar kadang-kadang kita ngurusin data quality buat regulatory reporting, karena kan kalau bank harus ada yang dilaporkan ke regulatory kan, kayak OJK dan BI. Nah itu jadi kayak banyak hal yang kita urusin sih, jadi kayak beneran gak bosen. Itu yang bikin menarik sih kerja di bagian data di bank yang manage data secara bank wide. Jadi kayak kita ngurusin berbagai macam data kayak gak monoton gitu loh. Jadi ya bisa dibilang kadang pusing juga sih kok semua diurusin. Tapi ya itu yang menarik sih. Kita nggak bakal bosan, kita nggak bakal ngurusin bisnis aja ntar tahu tiba-tiba ngurusin regulatory reporting kayak gitu sih. Yang aku sukai pertama ya dia hybrid. Pokoknya fleksibel lah kerjanya. Kayak jam masuk kantor pun sebenarnya terserah gitu. Kalau mau datang jam 12 juga nggak apa-apa gitu. Ya kecuali kalau ada meeting lah ya, meetingnya jam 10 terus onsite ya harus datang jam 10 gitu. Tapi kalau misalkan nggak ada apa-apa terus mau datang jam 12 ya it's okay gitu. Terus buat berpakaian juga itu fleksibel, mau pakai kaos, jeans, sepatu ya itu it's okay. Tapi ya kalau misalkan ada meeting penting ya harus menyesuaikan lah ya. Tapi kalau misalkan nggak ada apa-apa itu it's okay banget kalau buat ke kantor cuma pakai kaos dan jeans itu nggak apa-apa. Terus apa lagi ya? Ya sama yang tadi sih kayak karena kita manage data bank wide kerjaannya nggak monoton sebenarnya, kayak kita ngurusin banyak hal. Buat aku yang orangnya suka bosenan, jadinya itu cocok lah buat aku karena bisa ngurusin banyak hal. Jadi apa ya, nggak bosen gitu kalau misalkan nanti kita bosen ngerjain yang ini, capek kayak jadi bisa switch ke project lain gitu buat nyegerin otak gitu, jadi nggak ngurusin gituan aja gitu sih yang aku suka di BTPN. Kalau workload berat sih enggak sebenarnya. Cuma lebih kayak ada kalanya kita nganggur-nganggur banget. Tapi
pas lagi dateng nih bolanya ke kita tuh barengan semua tuh. Nah, jadinya kan workload-nya kayak numpuk di satu waktu yang sama gitu ya. Nah, itu sih yang bikin kesel kadang-kadang. Jadi kayak ntar kalau nganggur-nganggur banget, kalau sibuk-sibuk banget ya. Tapi ya gak masalah sih. Kayak pas nganggurnya kan enak gitu ya. Jadi kayak ya gak masalah sih. Tapi ya itu kayak kadang yang bikin stresnya di situ sih. Jadi ya gitulah. Jadi mesti prioritasin dulu, mesti nanya ini mana ya yang mesti prioritasin gitu. Enggak sih, tapi tempat ada yang di satu divisiku yang sama, tapi karena dia di bagian data operation, itu ada sih yang kerjanya mesti di weekend, tapi kayak nggak tiap hari, karena kan emang tugasnya data operation ya, buat ngejagain kan ada sesuatu yang misalnya ada maintenance, ya pasti dilakuinnya pas low transaction lah gitu kan, nggak banyak transaksi. Jadi pasti ngerjainnya ya malam-malam, pas weekend gitu kan, tengah malam. Ya ada lah yang kayak gitu. Ya mungkin aku akan kena juga yang kayak gitu suatu saat nanti, tapi untuk saat ini enggak. Tapi kayak gak sering-sering juga sih, kayak cuma ya sebulan sekali gitu. Use limitation itu kalau di bank adalah peraturan. Jadi ya kalau secara teknologi kan kayak misalkan startup gitu ya pasti pakai cloud lah ya. Nah, limitationnya itu ya di situ kita pengen coba ekspansi kayak hybrid lah, ada yang on premise, ada juga yang pakai cloud. Nah, gitu. Tapi dari OJK kan mengharuskan kalau mau pakai cloud itu boleh, tapi harus data centernya di Indonesia gitu. Nah, itu yang lumayan mempersulit sih, karena kadang-kadang kita misalnya kita mau pakai platform sesuatu gitu ya, SaaS sesuatu, software as a service, tapi kan itu kebanyakan dia dari luar ya, dan pasti data centernya dia pakai cloud, tapi data centernya pasti nggak di Indonesia, dan nggak mungkin cuma karena kita doang dia mau pindah ke Indonesia. Itu sih yang mempersulit. Jadi kayak kita mau nyari suatu platform tertentu yang pakai cloud base, jadinya agak susah karena itu terkendala sama peraturan itu sih kalau di BTPN. Yang udah tahu sebelumnya, ada yang udah tahu dari sebelumnya, ada juga yang belum sih. Kayak aku ditempatin di tim yang baru di data analytics ini, itu juga aku baru tahu pas masuk kan. Tapi kan emang MT lah ya. Kalau MT ya emang harus siap ditempatkan di mana saja. Karena kan aku expect-nya harusnya ditempatin di data engineer. Karena aku emang apply MT BTPN ini emang ngincer yang data engineer itu. Karena waktu open itu, yang batch aku, itu dia pengen nyari data engineer sama full stack developer. Jadi dibagi dua kan. Nah, terus aku masuk nih ke yang data stream. Tapi ternyata di data streamnya sendiri itu dibagi lagi. Nggak semua jadi data engineer. Ada juga yang, ya itu, aku masuk ke tim yang baru gitu. Kalau sekarang belum ada sih. Karena aku masuk April 2022 ya. Jadi 1 tahun pertama itu nggak bakal dapat cuti. Karena masih trainee kan posisinya. Dan 1 tahun pertama itu kan berarti 3 bulan in-class training sama 9 bulan OJT. Nah itu nggak dikasih cuti. Tapi nanti April tahun ini kalau udah jadi full-time employee itu akan dapat cuti 16 hari sih per tahun. Gitu. Hybrid, terus kalau hybrid ya ada tunjangan internet gitu. Tapi nggak ada tunjangan transportasi sih. Karena lebih banyak kan WFH-nya kan. Terus kalau THR tuh 2 kali gaji. Tapi itu kayak kalau bank semuanya rata-rata gitu sih. THR 2 kali gaji. Terus ya asuransi kesehatan ada, BPJS kesehatan dan ketenaga kerjaan juga diurusin. Ya umum sih jenjang karir. Kalau kayaknya kalau di BTPN ini sih yang dari aku dengar dari HR-nya ya. Jadi kalau misalkan kita emang orangnya yang pekerja keras dan menonjolkan diri, itu buat naik grade, naik level itu bisa banget. Tapi kalau misalkan yang emang yang orangnya yang chill gitu kan, kalau misalkan jadi kayak grade-nya sama tapi misalkan untuk 2 tahun berturut-turut
grade-nya masih sama, ya kenaikan gaji tuh ada paling, tapi paling cuma kayak ya 5%, 10%, kayak dikit lah kayak gitu. Kan kalau naik gaji tuh baru bisa banyak kalau misalkan kita naik grade. Nah, itu mesti kerja keras sih kayak gitu sih tipenya. Coba pahami dari company-nya kayak gimana. Kalau mau masuk perbankan ya tahu-tahu dikit lah produk-produk bank tuh apa. Terus ya kalau ngejawab interview ya ditanya apa ya jawabnya clear to the point, jangan puter-puter, ya tonjolin sesuai apa ya. Pokoknya jawaban-jawabannya tuh kaitkan sama posisi yang mau direkrut gitu sih. Ya walaupun aku kerjaannya dulu farmasi, tapi kan sama-sama kayak ada project manajemennya lah. Nah, waktu kerja di data itu kan juga ada project management ya. Kita kan ada project juga gitu. Ya, itu bisa dikaitkan kan. Jadi kayak coba relate-relate aja sih. Saranku kayak gitu ya. Sebenarnya nggak harus ke BTPN juga sih. Kayak ke semua company yang di-apply ya rata-rata kayak gitulah. Jadi kayak practice your answer aja sih. Pasti ya belajar-belajar lah dari luar cara menjawab interview itu kayak gimana. Kalau misalkan buat yang khusus IT, ya berarti harus belajar coding juga kan. Jadi make sure diasah skill codingnya karena ya namanya kesempatan gak ada yang tahu. Ya, ntar tiba-tiba pasti dapat technical test. Ya, tahu-tahu ntar susah ya nggak tahu kan, makanya penting buat asah terus technical skillnya. Gitu sih yang bisa aku saranin. Di BTPN itu menurutku apa ya? Korporat rasa startup. Jadi dia sangat kita tuh sangat open sama inovasi. Jadi kayak apa ya? Gak bakal kolot lah istilahnya. Kalau kita emang ada ide baru, itu atasan kita tuh akan support banget sih. Kayak misalkan dia akan antusias lah ngedengerin ide-ide baru kita. Dia justru seneng kalau ada inovasi baru. Jadi buat fresh graduate yang emang suka ngide-ngide baru gitu ya, nggak mau yang apa ya kan ada tipe-tipe orang yang pengen ngikut aja gitu ya, yang penting kerja gitu kan, santai. Tapi kalau misalkan yang suka inovasi, nah itu boleh banget sih ke BTPN. Soalnya kita orangnya open banget buat inovasi. Jadi kayak ya itulah corporate rasa startup kita gitu.